Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman sehat walafiat. Beberapa hari yang lalu banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, baik dari mahasiswa ataupun kerabat dosen, tentang penulisan transliterasi Arab ke Latin. Oleh karena itu, di video ini saya akan memberikan tutorial transliterasi tersebut yang cukup bermanfaat ketika digunakan menulis tugas akhir atau ketika teman-teman menulis di beberapa jurnal bereputasi. Oleh karena itu, kita simak dan langsung praktek. Nah, baik, kita langsung praktek saja. Ada dua cara untuk membuat transliterasi di dalam Microsoft Word Office. Yang pertama adalah kita menggunakan font Times New Arabic. Nah, ini. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan font apa saja tetapi dengan trik khusus, ya. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Times New Arabic. Nah, tentu teman-teman yang laptopnya masih belum terinstall Times New Arabic ini, teman-teman bisa mencarinya di Google, sangat banyak sekali, dan diunduh kemudian diinstal. Nah, setelah diinstal, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ketika di Microsoft Word seperti ini, kita langsung klik fontnya. Nah, oke, saya screen dulu ya. Nah, klik fontnya. Sudah, setelah diklik fontnya, di dalam aturan transliterasi itu sebenarnya ada banyak ragam, ada macam-macam ketentuannya, tetapi ketentuan yang saya pakai di sini adalah sebagaimana yang saya lampirkan dalam kolom komentar atau di deskripsi dalam video ini. Nah, ketika kita ingin menulis misalnya kata Al-Rahman, Rahman. Ketika ditulis seperti ini, maka ejaannya adalah tidak mencerminkan, tidak mengandung unsur mad dan tidak bisa dibedakan antara h dan h. Nah, h di sini dalam transliterasi tersebut ini bukan huruf h, tetapi huruf h. Jadi bacaannya Ar-Rahman. Untuk membedakan antara h dan h, maka ketentuannya harus diberi titik di bawahnya. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah kalau menggunakan cara yang pertama, yaitu penggunaan Times New Arabic. Nah, kita tinggal tekan Shift, ya, kemudian tekan tombol ini. Saya pilih ini ya. Nah, saya sekarang akan mencontohkan. Saya tekan Shift, kemudian tekan tombol ini. Nah, berarti ini sudah menunjukkan H, bukan H lagi. Nah, kemudian untuk memberikan tanda bahwa A di sini adalah man panjang, maka perlu diberi garis di atas. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah juga. Klik Shift, kemudian tekan tombol ini, ya. Kita coba sekarang Shift, kemudian saya tekan tombol ini. Nah, dengan demikian maka bacaan ini, ya, sudah benar secara transliterasi yang saya ikuti. Al-Rahman, sudah H, Al-Rahman. Jadi cara pertama ini hanya memainkan Shift, kemudian tombol ini ketika ingin memberikan titik di bawah, kemudian ketika kita ingin memberikan strip di atas sebagai tanda mat, tinggal kita klik Shift dan tombol ini. Kita contohkan lagi ya. Kita ingin membuat sobirin misalnya. Sobirin panjang ya. Nah, maka untuk membedakan antara sin dan shin,
Kalau sin, sebagaimana aturan yang saya gunakan di dalam deskripsi video ini, maka S titik bawah. Jadi caranya sebagaimana yang saya jelaskan di awal, tekan shift, kemudian kita tulis dulu S, tekan shift, kemudian tombol ini ya. Nah, coba. Nah, ini sudah short, bukan sin, bukan shin, tapi sudah short. Nah, biasa A, kemudian bak biasa B. Shortnya panjang ya, so panjang ya. Berarti A, untuk membedakan antara A ada matnya A dan tidak ada matnya, maka kita beri strip di atas huruf A. Maka seperti di awal saya jelaskan, klik shift ya, kemudian tombol ini ya, shift tekan, kemudian tombol ini. Nah, karena huruf besar, maka di sebelahnya di sini ya. Ini untuk huruf kecil, sementara ini untuk huruf yang besar, kapital. Kita coba. Nah, so, baknya biasa, bir, R, karena panjang, rin. Maka caranya seperti di awal, yaitu kita tekan shift ya, kemudian oke, tulis dulu I-nya, tekan shift, kemudian tekan huruf ini. Maaf, tekan huruf ini. Karena panjang, karena hurufnya kapital, maka di sini yang sebelah kanannya itu huruf kecil ya. Nah, sudah N. Nah, ini bacaannya adalah so birin, gitu ya. Cukup mudah cara yang pertama. Tetapi kelemahan cara pertama ini, ketika kita menggunakan font yang lain, misalnya di ketentuan kita menulis jurnal, ketentuannya harus menggunakan Cambria, maka ini tidak bisa diubah menjadi font Cambria, jadi rusak. Ini kelemahan cara yang pertama ya. Jadi ketika kita menggunakan cara pertama, maka fontnya harus tetap menggunakan Times New Arabic, tidak bisa diubah ke dalam font yang lain. Nah, cara yang kedua adalah tidak bergantung kepada font ya. Jadi ketika kita mengubah misalnya ini diubah ke font Garamond, tetap hurufnya tidak rusak seperti ini, dan ketika kita mengubahnya ke Times New Roman misalnya, juga tidak akan rusak seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, sebenarnya ini cara yang cukup mudah, tetapi memang kita harus agak sulit dulu di awal. Caranya adalah kita insert ya, kemudian klik simbol, more simbol. Nah, di sini diubah font standar, yaitu Times New Roman. Times New Roman ya. Nah, klik saja Times. Nah, ini dia Times New Roman. Oke, kita akan meletakkan misalnya I strip di atas. Kita cari I strip di atas. Nah, ini dia. Nah, I strip di atas. Lalu kita klik shortcut key. Nah, di sini sudah ada anjurannya, atau ada apa namanya, sudah kita diarahkan untuk menekan ALT-I karena huruf yang kita pilih adalah I. Maka kita klik ALT kemudian I. Nah, ini secara otomatis sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian kita save menggunakan asing. Dah, gitu seterusnya kita cari di sini, misalnya di ketentuan jurnal untuk menunjukkan mat tidak menggunakan strip di atas, tetapi menggunakan tanda sebagai berikut ini ya. Saya cari dulu
Nah, I tadi. Nah, ini I ya. I tidak ada di sini. Di bawah mungkin ya. Atau kita menggunakan tanda-tanda yang lain. Jadi begitu. Nah, oke, seterusnya A misalnya seperti ini. Ada jurnal yang menggunakan untuk menunjukkan mat pada huruf A, bukan strip di atas tetapi menggunakan simbol ini, maka kita seperti cara yang pertama, shortcut key, kemudian ALT, A, kemudian async ya gitu. Nah, anggap ini teman-teman sudah memasukkan semua yang ada di sini sesuai dengan ketentuan penulisan transliterasi yang teman-teman ingin gunakan. Kita contohkan seperti lafal yang di awal tadi. Ar-Rahman. Kita klik al, biasa aja, al, roh. Nah, tadi karena kata kuncinya atau shortcut key-nya menggunakan ALT H, maka kita tekan sekarang ALT H. Nah, langsung ya. Kemudian M ALT A. Nah, N. Nah, kelebihannya cara kedua ini ketika kita mengubah font ke Calibri misalnya ya, tetap tidak berubah. Kemudian kita ganti lagi ke Arial, tetap tidak berubah. Kita berubah lagi ke Times New Arabic, tetap tidak berubah. Kita ubah misalnya ke Arial Narrow, tetap tidak berubah. Nah, ini kelebihan cara yang kedua. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Apabila ada teman-teman yang tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.